Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Azra. Udah lama banget nggak nge-review paper business case di YouTube aku. Dan Alhamdulillah nih, selang beberapa waktu ini memang aku masih ikut beberapa lomba. Karena emang butuh exposure pengalaman ngerjain problems yang sangat banyak, masif, dan emang disediakan deadline yang sangat-sangat mepet satu sama lain kayak gitu. Cuman nggak apa-apa, kali ini aku mau sharing paper aku. Simpelnya adalah gimana cara memasarkan perusahaan yang dia itu punya produk dan jasa pemasangan solar energy kayak gitu. Nah, ini pengalaman pertamaku emang membantu bisnis problems yang dia itu berkaitan sama renewable energy. Dan menurutku aku susah sih mahaminnya. Cuman karena alhamdulillah nih bisnis case ini fokusnya ke fiksasi segmentasi pasar dan juga pemasaran. Jadinya cukup relate kayak gitu. Nah, tahapan pertama memang kita disuruh buat executive summary. Jadi kayak ikhtisar gitu ya, apa sih solusi yang kita ajukan. Intinya kalau memang perusahaan solar ini kan sebenarnya fokusnya ke B2B ya teman-teman, bukan B2C. Apa maksudnya? Jadi kalau B2B itu, dia tuh jualannya tuh ke perusahaan, bukan ke individu kayak aku. Nah, sedangkan kalau kita memasarkan ke perusahaan, otomatis kan itu birokrasinya banyak ya. Apakah produk kita ini, produk solarnya itu diizinkan untuk masuk sesuai dengan value perusahaannya, apakah harganya sesuai, apakah sesuai budget perusahaan, itu kan kayak pertimbangannya banyak. Nah, ketika si solar energy ini kan namanya Sun ya, ketika Sun ini mempromosikan dirinya ke suatu bisnis, itu nanti izinnya dari mana dulu nih? Dari orang humasnya mungkin akan menelisik ini value-nya sama nggak ya kayak perusahaan aku. Nah, setelah approve itu kan nanti dihubungin ke finance. Nanti finance ngomong ke bosnya. Jadi tahapan cukup banyak dan dia butuh meyakinkan konsumen untuk nggak apa-apa pakai Sun aja, insya Allah nanti banyak manfaat yang bakal didapetin. Itu sih aku juga baru belajar ternyata B2B itu pemasarannya nggak semudah itu ya kayak gitu. Nah, untuk eksekutif summary-nya, aku dan tim itu kayak menjabarkan situasinya. Ini kita rangkum dari case yang dikasih, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang ada di internet kayak gitu. Terus complication-nya juga, sebenarnya ada banyak challenge sih ya, karena memang Indonesia ini kan negara yang cukup sulit dikelola. Bukan aku pesimistik, cuman kan memang politik kita yang cukup rumit, hukumnya apa lagi gitu kan. Terus kita juga belum sevisioner negara luar. Jadi kita memaklumi saja, tapi dengan adanya Sun Energy ini menurutku suatu blessing yang gede. Kalau zaman sekarang tuh udah ada perusahaan yang concern ke hal ini. Untuk masalahnya sendiri memang pemanfaatannya rendah. Ini juga faktornya banyak banget teman-teman. Jadi orang itu sebelum dia mau beli motor listrik, mobil listrik maupun mesin solar energy ini tuh pasti mikirnya banyak. Gimana cara dia mikir itu dengan edukasi. Jadi gak tiba-tiba orang-orang itu, apalagi yang jadi pengusaha, itu langsung open minded karena itu barriersnya. Kita nggak bisa menjual itu tuh kayak jualan air atau jualan HP. Itu semua kan orang kan butuh. Cuman kalau misalnya pemanfaatan rendah berarti ada barriers di edukasi. Gimana cara orang tuh punya urgency untuk beli produk ini? Kalau dia aja nggak tahu ya, kenapa gue harus beli? Kayak gitu. Terus juga regulasinya ya, banyak banget kurangnya alignment. Jadi kadang-kadang masih ada pro kontra antara pemerintah sama mitra-mitranya kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya sih, gimana cara identifikasi segmentasi pasar? Ini cukup rumit karena tadi ya B2B sama strategi positioning eh, si bisnisnya kayak gitu. Nah, kalau di ikhtisar executive summary ini kan masih bisa diubah ya di proposal. Jadi kita ngajuin kalau memang B2B itu aku bayanginnya karena nggak bisa langsung ke individual. Kayak one on one kayak gitu. Jadi kita propose pentahelix. Nah, teman-teman silakan cari di Google pentahelix itu apa. Jadi kemitraannya itu berfokus pada 5 hal. Satu bisnis itu harus deket sama 5 hal ini kayak gitu. Pertama itu ada akademisi, itu meliputi kampus, sekolah-sekolah, institusi pendidikan lain, masyarakat secara umum, media, pemerintah, dan pemilik bisnis. Nah, gimana caranya? Jadi kalau buat akademisi sendiri, aku yakin pasti penggerak sains energi ini kan pasti orang-orang yang udah sarjana ya. Gak mungkin orang-orang yang cuma belajar via tutorial YouTube gitu ya kasarannya. Jadi kita pengen nih kerjasama dengan teman-teman dari teknik ataupun mitra-mitra lain yang ada di kampus. Karena aku yakin semua kampus pasti dia mau ubah value-nya menjadi hijau. Meskipun nggak hijau-hijau banget sih, paling dilihatnya dari
kebanyakan pohon aja lah gitu ya kalau mau realistis kayak gitu. Nah, terus harapannya banyak banget nih ambassador dari mahasiswa yang sudah belajar ataupun dari dosen-dosen atau profesor yang ada di sana. Jadi mereka tuh jadi KOL kayak, ya teman-teman saya sebagai akademisi akan meyakinkan Anda bahwa zaman sekarang ini kita harus bergerak bersama-sama. Kan nanti ada BA-nya kan bagus kayak gitu. Karena aku sempat kemarin di FT UGM itu tahun lalu sih, tiba-tiba tuh ada kedatangan eh, Pak Teten Nasduki ya kalau nggak salah aku lupa. Pokoknya tuh beliau memang direktur bagian energi kayak gitu sama Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil tuh jadi kayak ketua asosiasi energi juga gitu kan. Terus tiba-tiba ngobrol lah tuh di FT. Nah itu aku dapat masukan banyak dan menurutku edukasi tentang perusahaan ini tuh bisa lewat BA kayak mereka kayak gitu. Nah, habis itu kalau masyarakat sendiri sebenarnya lebih ke pendekatan ke komunitas masyarakat ya. Aktivis-aktivis meskipun in real life kalau aku lihat akun-akun akar rumput ya, teman-teman pergerakan itu banyak yang kontra sih. Jadi kadang eh, ketika bersinggungan dengan masyarakat tuh banyak pro kontra. Ketika pakai bensin itu juga salah, ketika pakai energi terbarukan juga salah. Bukan salah, lebih tepatnya adalah mereka ini yang kena dampaknya. Kayak gitu. Itu situ nanti bisa dikelola lagi, cuman untuk sejauh ini kalau emang mau mencerdaskan masyarakat tuh bisa kolaborasi dengan mitra-mitra di masyarakat kayak gitu ya, RT RW, Karang Taruna, Dinsos dan lain-lain kayak gitu. Terus media. Nah, media ini bisa Sana Energi libatkan kayak gitu ya. Misalnya publikasi dengan dokumenter pro rakyat. Meskipun kalau dokumenter tuh pasti dia akan selalu pakai POV rakyat yang ada yang setuju parah, ada yang setuju parah, dan kayaknya netral jarang ya. Pasti dokumenter kan sesuatu hal yang eksplisit gitu ya. Jadi ya itulah tahapan-tahapannya ya. Ya effort dulu kayak gitu. Terus kalau untuk pemerintah dan pemilik bisnis, tetap aja kita lobby kebijakannya gimana caranya tetap terimplementasi. Dan juga Sun Energy harus mematok bisnis-bisnis yang dia itu punya value yang sama. Misalnya kayak The Park Mall Solo Baru, dia selalu selalu menjual nilai hijau kayak gitu dan ya Sun Energy sendiri yang harus pendekatan. Dia nggak bisa mengharapkan, oh tadi aku udah posting TikTok kok pasti ada yang datang nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Ini ada beberapa peluang opportunity-nya. Klaim REC, Renewable Energy Certificate dari PLN memiliki potensi besar sebagai pengakuan bahwa suatu perusahaan menggunakan energi terbarukan dalam operasinya. Ya, sertifikasi cukup membantu ya guys. Tapi sebenarnya orang tuh kayaknya nggak, B2B tuh mikirin sertifikasi nggak ya? Sebenarnya kalau aku sih ngeliatnya dari POV B2B itu adalah, misalnya nih, Sun Energy ini kan kayak kerjasama sama PT-PT gede. Aku asumsiin PT yang fokus di FMCG tingkat internasional gitu yang ada di Indonesia. Apa sih pentingnya mereka pakai solar energy? Nah, menurutku tuh karena bukan kesadaran hati. Sorry itu saya. Karena di dunia bisnis, ya itu for business. Kenapa? Karena em, mungkin ini asumsiku aja sih. Apa ya? Mereka tuh pakai renewable energy tuh untuk membangun citra yang bagus, laporan akhir tahun yang bagus, dan membuktikan bahwa perusahaan mereka ini green dan layak untuk diinvestasi. Kayak gitu. Jadi itu sih motivasi-motivasinya. Aku nggak bisa mengukur hati orang itu seperti apa, tapi ketika melihat banyak orang di akar rumput yang mereka ini volunteer untuk ngebersihin sungai, untuk memilah sampah, untuk mengontrol sampah, itu menurutku they are the real activists gitu. Kalau bisnis kan masih ada niat lain ya, gitu. Cuman kalau mereka, aku lihat, "Hah, siapa orang gila mana yang mau itu kan narasi di TikTok, orang gila mana, orang bule apalagi ya di Bali itu, yang mau terjun ke sungai terus bersihin semuanya. Aku jadi kayak, wow, sebenarnya kalau bisnis punya capital yang gede banget, itu tinggal bayar orang aja buat bersihin sungai. Tapi jarang banget aku lihat kayak orang-orang yang turun tangan ya, entah itu bentukannya CSR atau mungkin aku nggak peka dengan konten-konten yang di-upload kayak gitu. Gitu sih guys, ini value-value-nya silakan dibaca aja. Ini jadi curhat ya. Nah kalau executive summary memang sesingkat ini. Habis itu kita lanjut bakal bahas papernya sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi tahapannya tadi memang habis exum itu kan aku dinyatakan lolos di antara banyak ya puluhan tim kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke proposal. Aku masih mau lanjutin sama teman-teman karena ini bidangku ya. Aku kan nggak disuruh ngurusin polisi atau ngurusin finance ya. So, I think it's quite friendly for me and my friends. Jadi aku lanjutin ke proposal kayak gitu. Ini alhamdulillah dari 60-an tim tuh ranking 11 ya teman-teman ya. Jadi aku sih sebenarnya kalau untuk apa ya?
tujuannya juara mungkin emang urutan ranking tuh perlu. Cuman kalau aku sih sekarang lebih ngiranya ini jadi portofolio aku. Kalau aku pernah ngebantu masalah bisnis lain, terus juga apa ya? Ya seakan-akan aku tuh kayak intern gitu loh, jadi kayak project officernya untuk sementara waktu ya lewat lomba. Itu sih serunya lomba guys. Untuk teman-teman tua semester 8 ya, gitu sih. Semoga mungkin ada teman-teman yang notice atau berkaitan dengan renewable energy companies kayak gitu dan kita bisa collab bareng gitu sih. Nah guys, kalau untuk informasi bisnis sendiri ini sebenarnya sifatnya recalling dari informasi yang udah ditaruh di case. Aku nggak akan share case-nya. Ini sudah cukup mewakili kayak gitu ya. Teman-teman silakan baca aja. Kita akan fokus ke segmentasi pasar meskipun memang ini ngaruh ya untuk data-data finance, data-data public policy itu akan mempengaruhi izin dari perusahaannya dan ketika perusahaannya sudah diizinkan maka dia bisa melanglang buana gitu ya untuk menjual produknya. Nah ini backgroundnya itu sebenarnya eh, meskipun dia udah punya niche market ya B2B yang punya green values itu memang mereka tetap harus mencari cara untuk cari perhatian ya dengan berbagai cara. Jadi mereka yang harus jemput bola kayak gitu ya. Terus karakter konsumen Indonesia juga banyak, jadi sebenarnya itu jadi peluang kayak gitu. Dengan harga barang yang cukup tinggi memang tetap ya target pasarnya itu memang untuk B2B dulu. Itu sih. Nah, questionnya adalah gimana ya cara Energy ini bersaing dengan para lawannya di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal melalui saluran pemasaran dan identifikasi target pasar yang tepat. Jadi deh aku ngelanjutin beberapa teorinya ada SWOT, STP. Terus kalau SWOT ini nanti ada di lampiran aja. Mungkin bagi teman-teman yang butuh urgent bisa chat aku di kolom chat aja atau email juga kayak gitu. Kompetitor juga sama Pestel juga. Nah, untuk segmenting sendiri, aku belajar di Google tuh Google doang ya. Guys, aku nggak pakai acuan buku. Ada B2B framework. Kalau B2C framework itu kan kayak yang kita bakal jabarkan kan kayak secara psikografis, secara geografis, pokoknya yang individual, personal banget lah ya. Cuman kalau segmenting untuk company itu banyak yang kita harus tahu guys. Misalnya dari firmographic segmentation, ukuran company itu berapa besar. Nah ini aku juga kurang detail ya. Apa yang bisa kita jabarkan ketika kita bilang company size, besar, kecil, dan menengah kayak gitu. Industry type teman-teman silakan jelasin. Operating locations, di mana dia bekerja karena semakin dia dekat dengan target pasar, otomatis kan biaya logistiknya kan menurun dan lebih hemat kayak gitu. Terus revenue-nya itu kira-kira dari mana tuh dapat duitnya gitu ya. Growth trends apakah dia memang sesuai dengan tren yang ada atau enggak. Number of employees dikira-kira aja perusahaan mana nih kalau misalnya perusahaannya udah kaya banget, udah apa ya, identik atau verified banget gitu ya. Itu bisa kita sasar. Terus funding streams kira-kira perusahaan itu terafiliasi atau dikasih investasi sama siapa kayak gitu. Nah, technographic segmentation komunikasi itu seterbuka apa sih ke teknologi dan apa yang mereka gunakan gitu ya. Tiering segmentation itu, ini aku juga masih nge-recall ya guys. Sepertinya ini ada kaitannya sama bagaimana caranya dia mendekati mitra dari konsumen sampai distributor kayak gitu. Nah, average customer lifetime value itu bukan apakah, seberapa sering si konsumen itu berinteraksi dengan si bisnis. Entah karena setia karena punya value yang sama, atau karena produknya bagus, atau setia karena emang produknya ini perlu maintenance yang sering kayak gitu. Pasti kalau udah ada produk dan itu ada maintenance wajib, itu pasti otomatis akan selalu terikat ya guys. Gitu. Terus acquisition channel efficiency itu gimana caranya mereka kerjasama? Apakah semudah itu? Sama lead quality kayak gitu. Itu ya gimana cara mereka menjamin kualitas sepanjang proses bisnisnya. Nah, ini needs based segmentation. Kita harus cari tahu apa sih pain points dari B2B ini ya. Apakah mereka nggak tahu informasinya, apakah mereka insecure dengan cost yang sangat-sangat tinggi, padahal dampaknya mungkin ke instan ya, kan bentukannya kan laporan terus terus kan ke citra gitu ya. Mungkin tahapannya masih beragam. Terus juga mereka taunya mungkin kan ini belum diizinin, ngapain aku beli dan lain-lain. Jadi memang harus ada bisnis yang bisa menyuarakan edukasi, meluruskan, menarasikan hal-hal yang tepat, dan meyakinkan mereka untuk, ayo beli di gue aja, untuk bisnis lo yang lebih bagus, kayak gitu. Nah, ini Pentahelix-nya ada beberapa target yang kita akan sasar. Kampus top yang punya branding bagus, ranking tinggi, dan juga value tetap hijau.
pemilik usahanya ini yang dia itu terlibat sama ESG. Kita bisa lihat dari banyak sekali workshop ESG ataupun CSR di Indonesia. Itu orang-orang udah banyak sharing gimana caranya buat sustainable impact, banyak bagaimana cara buat pelaporannya untuk perusahaan yang baru dirintis. Itu workshopnya banyak banget dan aku belum nonton semua sih. Karena memang belum prioritas, cuman aku tahu ikhtisarnya lah gitu ya. Media juga tadi, ini di calling dari Exumnya, pemerintah dan juga masyarakat non-governmental organization. Meskipun ini sangat-sangat sensitif ya guys, karena kebanyakan aktivis ini kan tidak terlibat dengan kapitalisme ya, nggak apa ya, rakyat yang nggak mau yang nggak gampang ditabuk duit. Aktivis-aktivis kan orangnya selurus itu sih, jadi emang harus banyak audiensi. Positioning juga nanti ada di eh, lampiran ya, teman-teman silakan baca aja. Nah, strateginya itu kita bener-bener ingat pesan-pesan dari juri aku yang pernah ngejudge aku dulu. Kalau untuk B2B itu siapa yang kita mau sasar, nah B2C itu siapa yang kita mau sasar. Nah, utamanya kita bakal ngejelasin key message dulu. Key message adalah narasi yang mau dibawa oleh Sun Energy. Kenapa Sun Energy ini terpampang ya di masyarakat, apa yang dia punya sebagai nilai, apa yang dia akan selesaikan. Jadi kita buat narasi, janji selamatkan bumi. Nah, itu kan narasinya kayak Sun Energy ini hadir buat melunasi janji selamatkan bumi itu dengan cara menjual solar energy services kayak gitu. Nah, kita pakai bukan platform, apa sebutannya framework, framework pemasaran race kayak biasa sih aku. Aku udah mandek ya guys kalau pakai 5A kayak gitu. Nah, reach itu bagaimana cara menjangkau target pasar kayak gitu ya. Tadi ini aku bilang aktivasi brand ambassador nih. Oh, bukan Pak Teten Mas Duki guys, lupa. Pak Tumiran, astagfirullahaladzim. Itu yang minat juga banyak banget, cuman kalau sasarannya kampus kan kayak bukan kampus kan yang beli. Sebenarnya kalau apa ya tujuan ke kampus ya kita mempengaruhi si dosen. Dosen tuh bisa jadi BA. Kalau semua siswa kan nggak terlalu berpengaruh ya. Akademisi kan bisa lah kita pakai gitu. Gitu. Konsepnya kerjasama, terus juga program BA. Jadi di kampus tuh ada Gen Z yang bisa mengedukasi pentingnya solar energy. Mungkin nggak langsung diarahin untuk beli solar energy services, tapi mulai dari pakai listrik-listrik, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik kayak gitu ya. Terus para pekerja atau konsumen pelanggan atau baru atau lama energi juga bisa menjadi ambassador gitu. Terus ada juga iklan-iklan di tempat publik ya, misalnya kayak D21 ataupun tempat-tempat yang eh, apa ya, mereka tuh ya tetap marketnya masih mass gitu ya. Dan harapannya bisa menjangkau yang niche, yang kaya-kaya atau enggak yang bos-bos perusahaan gitu ya. Nah, kontennya juga bisa bertajuk seperti ada Investment Energy, petualangan gajah soal energi, biar juga meningkatkan employer branding supaya Gen Z kayak aku nih punya sense of attraction ya. Agak suka sih sama green jobs. Kayak gitu. Terus, ini act, bagaimana cara target pasar tuh bergerak untuk mengikuti nilai bisnis. Aku pernah lihat ada program namanya Sebumi. Sebumi ini dia menawarkan green tour di Jakarta. Jadi mengarahkan target pasarnya entah dia itu karyawan, internee, ataupun masyarakat umum gitu ya untuk jalan-jalan ke titik-titik hijau di Jakarta. Nah, intinya satu kunjungannya itu ya Sun Energy kayak gitu. Nanti harapannya mereka bisa buat konten dan influence orang lain kalau there's a green company yang teman-teman harus pelajarin juga. Itu sih. Berikutnya ini masih soal education. Kita buat kerjasama ya, misalnya dengan Future Skills platform. Itu kemarin aku ikut dan topiknya banyak ya, CSR dan lain-lain. Tapi itu masih terbatas pada polisi. Padahal seharusnya menurutku orang-orang juga harus tahu. Kenapa sih ada CSR segala macam itu kan terkait sama renewable energy nih kan. Jadi harapannya nanti ada kelas non formal sih, tetap formal karena masuk SKS gitu ya. Kurikulum kekinian, kolab sama kampus-kampus dan apa ya menawarkan kalau sertifikasi dari program ini tuh akan membuat kalian lebih mudah di jenjang karirnya. Kayak gitu sih. Contoh-contohnya kayak apa? Kerja cakap, terus perizinan konversi SKS, terus nanti juga ada campaign post. Jadi setelah mereka belajar lewat Zoom, itu nanti ada postingan follow up-nya kayak gitu di LinkedIn. Convert, ini bagaimana cara kegiatan pemasaran dikonversi menjadi keuntungan. Ini ada series pengetahuan episodik dengan call to action potongan harga produk atau jasa dan energi. Ini pendekatannya masih B2C banget ya guys. Tapi namanya juga sedang berusaha keras ya. Itu nanti harapannya nanti ada series video episodik.
Terus call to action setelah mereka nonton nanti ada upcoming voucher discount kayak gitu. Buat ya mitranya B2C bisa, B2B bisa tergantung yang nonton siapa. Kayak gitu. Cuman kayaknya kalau kita karyawan, kalau ini ngomongin idealisme ya. Misalnya yang nonton karyawan. Dia karyawan punya idealis, ini kayaknya perusahaan yang gue di sini kerja harus berubah deh. Itu kan idealisme dia tinggi kan. Apakah bosnya akan segera menangkap hal tersebut? Kecuali memang si karyawannya ini memang dia kerjanya di bagian CS atau energi atau ya si implementation ya. Karena aku lihat di banyak company juga itu ada kok divisi tersendiri. Jadi harapannya mbak-mbak atau mas-mas yang ada di divisi CSR atau ISG, Tuhan banget lihat video-video seperti ini ya guys. Sudah penting sekali untuk keberlanjutan branding bisnis kalian dan ya itu utamanya branding dulu ya guys. Terus abis itu ada engage juga. Bagaimana cara selalu terikat dengan target pasar baru, lama, atau potensial. Tadi ya kita kerjasama dengan komunitas ESG karena di sana tuh ada orang-orang yang sepemikiran sama kita dan pasti akan butuh layanan-layanan yang sama gitu ya. Terus Sustainable Business Awards. Jadi kita akan kerjasama dengan asosiasi bisnis yang apa ya, yang mengumpulkan banyak bisnis lainnya. Contohnya nih aku kenal kemarin ada Markpos Event, dia tuh tiap tahun kayak ada penganugerahan buat teman-teman BUMN, BUMD ataupun kayak non governmental businesses yang dia tuh punya prestasi mencolok gitu di bagian pemasaran. Nah, bagus kan kalau nanti ada seremoni the greenest company is gitu-gitu loh. Itu kan bisa mengumpulkan banyak massa. Jadi kayak pas nanti Sun Energy collab sama Markpos ini, harapannya, oh iya aku ranking segini nih. Berarti kalau aku mau naikin rankingku atau citraku, aku udah samanya tuh sama Sun Energy kan Sun Energy ini kan udah collab sama Mark Plus. Jadi saya kebayangannya kayak gitu sih. Sangat-sangat singkat dan pendek ya guys. Nah ini timelinenya teman-teman silahkan lihat. Aku nggak akan ngejelasin lebih jauh. Jadi intinya emang prioritasnya sih lebih kayak aktivasi BA dulu, terus juga komunitas ESG sama ada awards. Gitu karena awards akan membuat orang kayak semakin semangat untuk membenahi diri ya guys. Terus KPI juga pendekatan ke komunitas umumnya, risiko mitigasi juga, sama ada budgeting lah ya 2 miliar tuh sampai 3 tahunan. Cuman kalau emang aku sih selalu nyaraninnya teman-teman kalau emang ada passion untuk membuat Finpro, silakan. Aku kemarin nggak kebayang karena secara katalog aku nggak di-spill berapa harga produknya si Sun Energy kayak gitu. Atau mungkin aku yang malas ya guys. Tapi emang totalnya segitu ya guys, sekitar 2 M. Dan kesimpulannya memang harus gencar melakukan edukasi ke masyarakat. Ini guys, bagi yang mau papernya, boleh banget silahkan komen atau chat di IG aku at azra.aurelia ataupun email azra322@gmail.com. Kayak gitu ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.